Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadli. Tujuannya adalah agar Allah sempurnakan untuk mereka pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan Allah tambahkan lagi karunia untuk mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa dan membalas kepada hamba-hambanya yang berbuat baik dengan sebaik-baik balasan. Di sini pada ayat tersebut, hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ambil pelajaran, kita ambil faedah bahwa keutamaan membaca Al-Qur'an, kitab Allah, memiliki fadilah yang sangat besar. Di antaranya adalah sebagai ciri orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak mau merugi. Siapa di antara kita yang di dunia ini tidak pernah melakukan usaha perniagaan atau berhubungan dengan bisnis atau muamalah? Pasti semua kita sudah pernah. Namun dalam bisnis dunia ini kita semua sama-sama tahu ada ruginya, ada untungnya, tidak ada untung 100%. Namun ketika seseorang dia berdagang, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin keuntungan 100%. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Maka manalah orang-orang yang mau beruntung dengan perdagangan yang tidak akan pernah merugi tersebut, kalau bukan orang-orang yang mau mengambil karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perdagangan yang tidak akan merugi, Allah pasti akan berikan balasan yang terbaik, kemudian Allah tambahi lagi karunia-Nya, dan tentu itu semua adalah kesuksesan yang hakiki, keberuntungan yang sebenar-benarnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah kitab yang penuh berkah. Kapan kita bisa menjadikan Al-Qur'an yang ada di tangan kita ini misalnya menjadi kitab yang penuh berkah? Tatkala kita mau liyadabbaru ayatih, kita mau mentadabburi ayat-ayatnya, apa kandungannya, apa pesan Allah di sana, bagaimanakah isinya, perintah apa yang harus kita kerjakan, larangan apa yang harus kita jauhi, kemudian berita apa yang harus kita benarkan, dan seterusnya. Semuanya harus kita tadabburi. Yang itu semuanya nanti akan menjadi keberuntungan untuk kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Sehingga orang-orang yang memiliki akal, memiliki pikiran yang baik bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Dan itu yang kita harapkan di akhirat nanti. Kata Nabi SAW, Al-Quran ini hujjatun laka aw alaika. Al-Quran ini bisa menjadi hujjatun laka aw alaika. Hujjah yang membela kita atau menyudutkan kita. Hujjah yang membela kita kalau kita membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya. Namun bisa hujjah yang menyudutkan kita ketika kita sebagai seorang muslim gak mau membacanya. Atau kita membacanya hanya sampai kerongkongan, tidak kita tadaburi, kemudian tidak kita amalkan, maka itu bisa menjadi Al-Quran yang kita baca ini bisa menjadi hujah yang justru menyudutkan kita di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkannya, dan kita dijadikan golongan orang-orang yang termasuk orang-orang yang Al-Quran itu menjadi hujah untuk mereka, membela mereka di hadapan Allah, dan bukan termasuk orang-orang yang hujah Al-Quran itu justru menjadi hujah yang menyudutkan mereka di akhirat kelak. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.